从未还原。林硕。 Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Chief Speedmaster Part 11. Kemarin memang itu adalah video-video yang kena copyright, makanya di-upload ulang gitu ya. Baru kali ini admin akan melanjutkan series ini gitu ya. Buat kalian yang belum menonton part sebelumnya ataupun lupa dengan alurnya, silahkan cek di bawah deskripsi video ini, oke? Langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini kita diperlihatkan Dali dan Kuye pergi ke tempat keluarga Lu. Kemudian nenek pun membukakan pintu. Dali pun mengatakan dia mencari Lusen. Lalu nenek pun mempersilahkan masuk mereka. Terlihat nenek itu juga menyuruh pelayannya untuk menyambut Dali dan membuatkan teh untuk mereka. Kemudian mereka berdua pun duduk. Dali pun langsung saja menanyakan kapan Lusen datang. Namun pelayan tersebut tak bergeming. Tak lama Lusen pun muncul. Dali pun mengatakan ada korban pembunuhan di keluarga Lu. Sontak di situ Lusen akan membantu penyelidikan pembunuhan tersebut. Terlihat di situ Dali dan Kuye meminta beristirahat di sini. Lusen pun setuju akan hal tersebut. Setelah itu mereka berdua pun mulai menyelidiki halaman di keluarga Lu. Dali pun menyuruh Kuye untuk mengikutinya. Kemudian salah satu dari keluarga Lu menaruh segel. Di saat itu kabut pun mulai menyebar ke seluruh halaman. Terlihat mereka berdua pun kembali ke tempat yang sama. Sontak Dali pun merasa ada yang aneh. Terlebih lagi Kuye mulai ketakutan dan membaca jampi-jampi. Lalu Dali pun menyadari ada seseorang yang sengaja membuat labirin. Dali pun langsung saja memakai pandangan jarak jauhnya. Dan ia pun menemukan pusat formasi tersebut. Setelah mencabut segel, mereka berdua pun dihujani serangan panah. Terlihat Dali pun menolong Kuye dari serangan panah tersebut. Di sisi lain, Guru Ban Kyu pun menanyakan kesiapan Mobai. Dan ternyata itu untuk menghadapi turnamen bela diri. Terlebih Dali mendapat dukungan dari Tuan Xian. Dan mungkin Mobai akan sulit memenangkan turnamen bela diri tersebut. Gurunya juga menambahkan jika Mobai ingin memenangkan turnamen tersebut, ia juga membutuhkan tekanan Jiao Yao. Ditambah lagi, gurunya pun akan membantu Mobai untuk menjadi lebih kuat. Di lain tempat, Dali dan Kuye mendarat di penjara keluarga Lu. Kemudian Dali pun melihat orang-orang seperti vampir, dan mereka adalah korban pembunuhan keluarga Lu. Namun dikatakan oleh Dali ini mungkin ulah dari sekte semua jiwa. Setelah itu mereka berdua pun pergi. Namun tanpa diduga mereka belum menemukan Lusen yang sedang dirantai. Setelah melepas rantai Lusen pun memberitahu bahwa ini adalah ulah sekte semua jiwa. Lusen juga bilang bahwa keluarga Lu sudah dikuasai. Pada akhirnya mereka berdua pun membawa Lusen. Namun di saat itu mereka pun terjebak dikarenakan terhalang pintu pemecah naga. Ditambah lagi ternyata itu tak bisa dihancurkan dikarenakan dibuat oleh ayah Lusen. Kemudian tiba-tiba saja muncullah monster dari pintu tersebut. Sontak mereka berdua pun melawannya. Tapi ternyata itu adalah ayah Lusen. Lusen pun langsung saja mencoba untuk menyadarkan ayahnya. Pada akhirnya ayahnya pun tersadar. Ayahnya mengatakan pintu pemecah naga hanya bisa dibuka oleh penguasa keluarga Lu. Namun ayah Lusen akan mengajari cara membukanya. Terlihat di situ Dali mampu melakukannya. Setelah membuka pintu tersebut, penjara itu pun akan runtuh. Terlihat mereka semua pun langsung berlari. Namun terlihat ayah Lusen menahan runtuhan tersebut. Dan pada akhirnya ayah Lusen pun pasrah dan menyuruh mereka pergi. Sementara itu terlihat di luar nenek itu pun berniat menjadikan Dali dan Kuye sebagai boneka. Sontak di situ Dali dan Kuye pun langsung bertarung dengan mereka berdua. Namun terlihat nenek itu pun langsung saja memakai jurus bayangan. Lalu Dali pun bertahan sembari mencari yang asli. Dan pada akhirnya Dali pun berhasil menemukannya. 我可能不在上面。 Kemudian Dali pun bertarung dengan bapak tersebut. Terlihat bapak itu langsung membangkitkan kekuatan untuk mencapai puncak surga. Ternyata itu dikatakan oleh Hong Yu.
Sontak Dali pun dibantu oleh Hong Yu untuk mengalahkan bapak tersebut. Dan pada akhirnya mereka berdua pun kabur. Setelah itu Kuye pun terkejut dikarenakan Dali mempunyai 2 roh pengikut. 你这九尾田虎，回去说。啊！ Setelah hal tersebut, mereka semua pun membawa Lusen. Dikatakan oleh Dali bahwa Lusen akan dibawa ke rumah Nuren. Namun, tanpa diduga, mereka mau bertemu dengan Nuren. Ditambah lagi, di situ ada King Kyu. Sontak Kuye pun memberitahu bahwa Dali sebenarnya adalah pawang roh. Hal itu pun membuat King Kyu menanyakan siapa Hong Yu. Akan tetapi, hal itu pun membuat mereka berdua bertengkar. Tak lama munculnya Nyonya Su. Ia pun tak menyangka bahwa Dali adalah fuckboy yang memiliki banyak wanita. Di situ Hong Yu bilang Nyonya Su tak pantas berbicara tentang Dali, sama seperti King Kyu. Di saat itu Dali pun menjadi bingung. Ditambah lagi Kuye dan Nuren tak membantu keadaan. Dan pada akhirnya Dali pun mencubit Lusen dan beralasan akan membawa Lusen ke toko mie. Ketika di perjalanan Nuren pun menanyakan tentang Hong Yu. Dali pun mengatakan Hong Yu adalah kontrak rohnya. Namun ternyata Hong Yu belum pulih. Ditambah lagi Dali pun tak memberitahu bahwa ia Master Roh dan harus tetap rendah hati. Kemudian mereka semua pun akan kembali ke akademi untuk menyerahkan tugas. Ditambah lagi Dali pun disuruh oleh Tuan Xian untuk menemukan 9 mutiara obsiden. Di saat itu Kuye dan yang lainnya akan ikut bersama Dali. Setelah itu para penjaga pun muncul. Mereka memberitahu bahwa mereka telah menemukan kasus baru, yaitu pembunuhan pagi ini. Mereka semua pun langsung mengeceknya. Terlihat di situ Dali pun tahu yang membunuh orang tersebut bukanlah nenek dan bapak. Dan ini metode yang berbeda dari sekte semua jiwa. Kemudian terlihat Dali menemukan sisik ular dari korban tersebut. Terlebih penjaga pun dengan jelas melihat bayangan ular. Lalu Dali pun menggunakan mangkok dan jarum dingling. Dan ternyata itu untuk mendeteksi lokasi roh jahat. Di saat itu Dali pun langsung saja pergi sesuai petunjuk jarum dingling. Sementara itu King Kyu akan tetap di TKP untuk investigasi lebih lanjut. Setelah hal tersebut mereka bertiga pun mengikuti petunjuk jarum dingling. Namun ketika di jalan mereka melihat pasangan yang bertengkar. Dan ternyata mereka membicarakan yaitu tentang Dr. Su yang menyebabkan pasien meninggoy setelah dirawatnya. Kemudian terlihat seorang kakek yang memohon pada Dr. Su agar diberikan obat herbal. Diketahui itu untuk menyembuhkan penyakit dingin. Sontak Nuren pun merasa ada yang aneh dikarenakan Dr. Su meresepkan obat yang salah. Mereka pun menduga Dr. Su lah pelakunya. Namun mereka bertiga pun akan masuk dulu dan melihat-lihat. Di sisi lain, Gruban Kyu pun sedang menawarkan bantuan pada seseorang. Sementara itu di sisi King Kyu, ia pun mencium bau amit dan juga jejak ular dan ia pun langsung saja mengikutinya. Kembali kepada Dali dan yang lainnya, terlihat di situ Nuren pun tahu kesalahan dari Dr. Su. Sontak kakek itu pun mengatakan bahwa Dr. Su adalah penipu. Namun pada akhirnya Dr. Su pun memberikan obat pada kakek itu. Dan kakek itu pun percaya pada Dr. Su. Namun kata Kuye, kakek itu juga pembohong. Setelah hal tersebut, mereka bertiga pun membujukkan Dr. Su dan mencurigainya. Sontak di situ Kuye ingin menyerang Dr. Su dikarenakan ia adalah roh jahat. Tapi tiba-tiba saja muncul Nyonya Su dan terjadi pertarungan. 人呢？有眼，你先别冲动。 Dikatakan oleh Nyonya Su jangan memfitnah orang lain. Ditambah lagi Nyonya Su pun memberikan pil pada Dali. Diketahui pil itu cukup untuk menyembuhkan semua orang. Pada akhirnya Dali pun meminta maaf dan pergi. Terlihat Dr. Su memberikan payung pada Nyonya Su dikarenakan mungkin akan hujan. Berpindah pada King Kyu, ia pun bertemu dengan Nyonya Su. Ia pun mengatakan bahwa Nyonya Su adalah roh jahat. Dan pada akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka. Namun Nyonya Su pun berubah menjadi iblis ular dan ia pun langsung kabur. Berpindah kepada Dali dan yang lainnya, mereka pun masih mencurigai Dr. Su adalah roh jahat. Tapi dikatakan oleh Dali jarum dingling bahkan tak bisa mendeteksinya. Lalu King Kyu pun melapor bahwa ia tadi bertemu dengan Nyonya Su. King Kyu pun menduga bahwa roh jahat menyamar menjadi Nyonya Su. Namun tiba-tiba saja Nyonya Su pun dikepung warga dikarenakan ia menjual obat palsu.
Sontak Dali pun langsung menyerangnya. Namun dikatakan oleh King Kyu bahwa Nyonya Su punya aroma berbeda dari sebelumnya. Ternyata roh jahat tersebut berpura-pura menjadi Nyonya Su dan mengambil suaminya. Terlebih suaminya juga ditaruh di tempat keluarga Ali. Terlihat di situ Nyonya Su bisa menyelamatkannya dengan ditukar dengan roh bola kayu. Terlihat Dali dan teman-temannya akan ikut membantu. Kemudian King Kyu pun mengeluarkan jimat tak terlihat. Dali pun langsung saja terkejut akan hal tersebut. Lalu mereka pun membagi tugas masing-masing. Berpindah kepada setan ular, ia pun sedang memprovokasi Dr. Su. Setan ular mengatakan tentang istrinya yang tak sebaik yang ia kira, dikarenakan Nyonya Su adalah monster. Dr. Su pun tak percaya akan hal tersebut. Lalu setan ular itu pun menyiksanya. Tak lama Nyonya Su pun muncul. Sementara itu Dali dan teman-temannya menyelinap memakai jimat tak terlihat. Kemudian setan ular itu mengeluarkan buku. Diketahui halaman buku tersebut digunakan untuk menyerang. Dan benar saja Nyonya Su adalah monster ular putih. Dr. Su yang melihat hal tersebut, ia pun menjadi terkejut. Tapi untungnya ada King Kyu yang menyelamatkan Nyonya Su. Dali yang melihat pedang hijau milik King Kyu, ia pun menjadi terkejut juga. Dan tanpa sengaja, jimat mereka bertiga pun terlepas. Dan pada akhirnya, terjadi pertarungan di antara mereka. 总是这般偷偷摸摸。侯爷，小心！ Di sisi lain, Dali pun berhasil menyelamatkan Dr. Su. Setelah itu, setan ular itu pun membuat dinding segel supaya mereka tak bisa keluar dari sini. Terlihat Nyonya Su dan suaminya tak mau meninggalkan satu sama lain. Terlebih Dr. Su juga membela istrinya bahwa ia bukanlah penjahat. Sontak Tuan Setan Ular pun akan menghabisi mereka semua. Lalu terlihat Dali dan Kuye memperkenalkan dirinya dari Akademi Longmai. Dan mereka akan menangkap pelaku utama pembunuhan di kota Ranzau. Dali pun menyuruh Tuan Ular untuk menyerah. Terlihat setan ular itu pun meremehkan Akademi Longmai. Dan ternyata setan ular tersebut dari Akademi Chang'an. Ia pun mengatakan akan membasmi iblis. Dan ia juga akan menghabisi yang menghalanginya. Berpindah kepada para pemuda, terlihat mereka membicarakan Dali yang datang ke mansion. Terlebih lagi, Dali pun datang secara diam-diam. Namun ketika mereka bertiga melihat ular, mereka pun langsung terkapar. Sementara itu, guru Ban Kyu dan Mobai masih belum bergerak. Dikarenakan gurunya menunggu mutiara roh kayu keluar. Dan ia juga menunggu Dali dan yang lainnya terluka. Kembali kepada Dali dan yang lainnya, mereka pun terkepung para monster iblis. Terlihat setan ular itu pun menggunakan bukunya kembali. Terlihat di situ Nurin dan yang lainnya tahu bahwa King Kyu adalah iblis rubah. Lalu Dali pun menyelamatkan mereka berdua. Setelah itu Dali pun langsung menyerangnya. Tapi justru Dali malah terpental. 白蛇与你同流合污，都该死！大力，我看到你有定。 Terlihat setan ular itu pun meremehkan Dali. Dan pada akhirnya terjadi kembali pertarungan di antara mereka. Lalu Dr. Su pun terkena serangan dikarenakan dari ular tersebut. Sementara itu Dali dan Kuye ia masih bertarung dengan setan ular. Namun ketika Nyonya Su memakai roh bola kayu untuk menyembuhkan suaminya, tiba-tiba saja ular setan itu pun memakan bola kayu tersebut. Namun setelah memakannya, ular itu pun menjadi aneh. Dan kita dibawa ke masa sebelumnya. Ternyata yang melakukan pembunuhan tersebut adalah pawang roh itu sendiri. Ternyata selama ini ia dikendalikan. Kemudian ketika ia mencoba untuk mengendalikan ularnya, justru ia dihabisi oleh ular iblis tersebut. Di situ Kuya dan yang lainnya yang melihat hal tersebut, mereka pun menjadi bingung. Diketahui ternyata Nyonya Su yang menggunakan bola roh kayu tersebut untuk membunuh ular iblis secara langsung. Tapi tanpa diduga ular itu pun melawan. Dan justru ia pun mengendalikan pawang ular yang sebelumnya ia bunuh. Namun di saat pertarungan akan terjadi, tiba-tiba saja muncullah Paman Dali. Sontak setan ular itu pun langsung kabur. Di saat itu Paman Dali pun langsung menyerangnya. Sementara itu di sisi guru Ban Kyu dan Mobai, mereka pun tak berani bergerak dikarenakan ada Paman Dali. Dan mereka pun langsung pergi. Kembali kepada Sude yaitu Paman Dali, ia pun terpeleset. Dan ia pun langsung ditolong oleh Dali. Terlihat di situ Kuya langsung dijewer dikarenakan ia mencuri surat Dali ketika akan masuk ke Akademi Longmai. Setelah hal tersebut, mereka pun mengecek keadaan Dr. Su. Dikatakan oleh Paman Dali, Dr. Su bisa disembuhkan dengan roh bola kayu. Dan ternyata itu butuh waktu.
Nyonya Su pun langsung saja memasukkan roh bola kayu tersebut. Dikatakan oleh Paman Dali bahwa ular iblis tersebut adalah salah satu dari 12 jenderal iblis. Dan ia juga berniat menjadikan Pei Ruhai dari Akademi Chang'an menjadi jenderal iblis. Setelah itu Nyonya Su pun lemas dikarenakan mengobati suaminya. Dikatakan oleh Dali simpan saja bola roh kayu untuk mengobati suaminya, dan nanti Dali akan mengambilnya kalau ia akan kembali ke akademi. Setelah itu mereka pun melapor kepada penguasa kota bahwa mereka telah menangkap ular iblis yang meresahkan. Lalu ular itu pun dibawa masuk. Kemudian penguasa kota dan warga berterima kasih pada Dali. Terlebih lagi akan ada perjamuan di mansion dan mereka pun akan hadir. Berpindah di toko mie milik ayah Nuren, terlihat di situ Dali dan yang lainnya ada di sana. Sementara itu di sisi King Qiu ia pun masuk ke rumah Nyonya Su. Terlihat di situ King Qiu menjadi marah dikarenakan bola roh kayu tersebut hampir saja diambil oleh roh iblis. Nyonya Su juga tak menyangka bola roh kayu tersebut menarik perhatian. Ternyata King Qiu ingin menggunakan bola roh kayu tersebut untuk Gunung King Qiu. Sementara itu Nyonya Su lebih ingin menyelamatkan suaminya dengan bola roh kayu tersebut. Kemudian kita pun dibawa ke masa lalu Nyonya Su. Ternyata ia diselamatkan oleh Dr. Su. Mereka pun menjalani hari-hari yang bahagia sampai Nyonya Su menyerap bola roh kayu tersebut, dan itu bisa memulihkan lukanya. Terlebih lagi menjadikan Nyonya Su menjadi cantik. Terlihat Nyonya Su pun berkata suatu saat nanti King Qiu akan melatih dirinya. Berpindah pada Lucen, ia pun terlihat sedang membangkitkan akal spiritual kedua. Sementara itu di sisi King Qiu ia pun sedang menatap langit sendirian sambil minum-minum. Tentu saja bersambung di part 12 dan seterusnya. Dan ini merupakan Lord Dali ataupun Chief Spirit Master part 11. Dikarenakan memang untuk kepala guru jiwa ataupun Chief Spirit Master ini akan mungkin sekitar 3 part lagi ya. Dikarenakan memang untuk merekap dongeng ini itu butuh 7 episode. Jadi lumayan lah gitu ya. Tentu saja untuk video selanjutnya masih membahas series ini, makanya tetap nyalain lonceng dan subscribe gitu ya. Sepertinya setelah Chief Spirit Master itu akan diteruskan kembali dari wanita iblis ataupun Xiang Feng Jian Yulu. Terlebih lagi juga dari Xiang Feng itu juga sudah 70 episode dan sudah beres season satunya gitu ya. Makanya setelah ini, setelah Chief Spirit Master akan kembali merekap film Xiang Feng Jian Yulu sampai ending dari season pertama. Dan terima kasih buat kalian yang selalu menonton video ini sampai habis dan selalu mensupport channel admin gitu ya. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang enak ataupun tak berkenan gitu ya. Dan silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe, lonceng jangan lupa, dan itu bisa di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.